Nah, jadi itulah Pulau Samosir ya. Itu Pulau Samosir. Nah, jadi tadi Inang di mana tenggelam kapal itu Inang? Di area pertengahan Samosir antara. Nah, ini kan ada pohon. Ya, Terus di sini ya. di pertengahannya Samosir. Pertengahan di sini. Ya. Coba dilihat tanganku. Sini. Yuk. Ya, oh gini ya. Nah, jadi situlah tenggelam kapal yang hingga saat ini belum ditemukan ya. Ditemukan Tapi tidak terangkat. tidak terangkat. Nah, hingga saat ini kapal itu ada di bawah 450 meter. kedalaman 450 meter ya. Bisa videokan Inang. Nah, kedalaman berapa Inang? 450 meter. Nah, jadi kapal itu ditemukan ya. Nah, kenapa tidak bisa diangkat? Tergantung hasil pukat harimau yang CCTV-nya turun. Di suhunya 0 derajat. 0 derajat. Jadi apabila diangkat mayat-mayatnya mungkin menurut karena udah ganti suhu di atas. Ya. Badannya berkeping-keping sama aja berserak tidak jumpa. Oh, tidak jumpa ya. Tapi di bawah itu ada mayat ya? Tetap orang itu terlentang di dalam kapalnya itu. Masih utuh? Masih utuh seperti kita. Oh, seperti kita. Kemarin di CCTV. Oh, di CCTV-nya ya. Nah, itu mengetahui itu dari mana? Dari CCTV pukat harimau yang diterjunkan dari alat Singapura. Oh. Tim SAR. Ibu lihat sendiri atau dengar dari orang? Tim SAR-nya yang cerita di. Oh, dicerita dari tim SAR ya. Oh, enggak Ibu lihat langsung ya? Ngopi tim SAR-nya itu ceritanya itu kita sampaikan. Oh, gitu. Nah, jadi ini kan dekat dari tempat Kedebo. Iya. Enggak takut Bu ya? Kemarin pas tenggelam kita masih ragu Pak karena dia kapal kayu tak nampak dari sini. Kecuali dia ferry besar mungkin kita nampak. Oh, gitu ya. Cuman ya takutnya memang kita raba-raba kok sampai ya. jam 12 malam itu ferry menelusuri satu pun tak dapat mayatnya. Satu pun tak dapat. Kan selama 14 hari tim SAR-nya tak ada jumpa satu. Oh, gitu ya. Nah, di dalam itu berapa banyak mayat berdasarkan penglihatan daripada tim SAR? Kalau dari monumen yang kita raba-raba kita lihat 164. 164. Yang jumpa 18 hidup, 3 meninggal. Oh, 3 meninggal. Oh, gitu ya. Ya menurut tim SAR-nya kalau bisa jadi itu karena melebihi kapasitas Pak. Karena melebihi kapasitasnya. Jadi yang di seberang sana mungkin lalai tidak perhatian sama. Nah, baik. Ya. Ini kan dekat. Kalau kira-kira Bu dari danau ke tempat Ibu ada berapa kilo tuh? 16 km. Gitu ya? Iya. Oh, jauh juga ya? Iya. Penglihatannya dekat ya? Dekat. Seru pakai. Oh, gitu. Kayak perkampungan sana Pak, kita nampak dekat. Oh, gitu ya. Tarik lurus 5 km. Gitu ya. Nah, ternyata walaupun ini dekat di mata, bila mana dijalani ini 16 km agak jauh juga. Jadi bukan dekat di mata, jauh di Jauh di mata, dekat di hati, bukan Bu ya? Bukan kan? Ini jauh di mata, bila mana dijalani jauh gitu kan? Jauh di mata, jauh di jalan, jauh di hati. Oh, gitu. Semua berjauh-jauh. Nah, jadi setelah adanya kejadian, apakah tidak ada tanda-tanda kalau macam di kampung-kampung atau di pelosok kan, kalau orang itu meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh, biasanya kan ada suara itu ya. Nah, kalau ini pada saat-saatnya ataupun kalau orang bilang jatuh temponya itu ada nggak suara-suara teriak-teriak atau bagaimana? Biasa aja Pak, tak ada. Tidak ada. Dia mulus kayak biasa saja. Oh, biasa-biasa saja ya, tidak ada ya. Seperti kampung-kampung gitu. Atau pernah Ibu pernah dengar di situ ada pembunuhan pas harinya atau tanggalnya tuh bagaimana saat dia dibunuh akan terulang seperti itu. Pernah Ibu lihat atau dengar? Kalau dengar sih Pak enggak. Cuman sedikitnya kita dengar itu diimbaskan karena jumpa ikan di daerah pesisir Silalahi. Jumpa ikan emas 14 kilo dipotong. Jadi menurut ya kayak mana lah, dikuak-kuak-kuakan
imbasnya itu disatu-satukan sama ikan masnya tadi. Oh, Iya. jadi memang ada ikan mas itu. Ada, cuman jadi dihoak-hoakkan karena itu ya. Ikan mas berapa kilo? 14 kilo. 14 kilo. Silalahi. Oh gitu diselalahi. Dikait-kaitkan karena kejadian ikan masnya dipotong, ya imbasnya ke situ. Oh jadi, oh sebelumnya ada ikan mas ditemukan oleh warga seberat 16 kilo, 14 kilo. Nah, jadi dipotong oleh warga. Berapa lama setelah itu ada kejadian? Tidak lama, lebih kurang sebulan. Sebulan ya. Sebulan setelah itu adanya kejadian. Masyarakat itu ditentang, dikait-kaitkan antara itu. Oh, Yang dikait-kaitkan. kita dengar selama kemarin mas tenggelam. Tapi tidak pasti kan? Tidak pasti. Iya, tidak pasti karena tidak ada, iya, karena tidak ada ilmu ilmiah yang menunjuk ke sana ya. Ya, atau yang membuktikan bahwa dengan dipotongnya atau ditemukannya ikan mas 14 kilo dan dipotong dan sehingga adanya kejadian kan tidak ya. Oh gitu ya. Di Silalahi tadi ya. Dari sini berapa jauh Silalahi? Silalahi udah di bawah bukit yang paling tinggi, Sipiso-Piso. Oh, Sipiso-Piso. Ya, dari Sipiso-Piso dia turun ke bawah udah paling Oh, di situ ya. Sipiso-Pisonya. Nah, jadilah ini keindahan daripada Simar Jarujung ya. Simar Jarujung ya, di sebelahnya itu adalah Pulau Samosir dan disinilah tempat tenggelamnya kapal yang viral di beberapa media online, televisi dan bahkan media sosial. Itu apa nama kapalnya ini? Sinar banget, Pak. Sinar Bangun ya. Nah, jadi sekian dulu dari kami. Semoga pertemuan pagi hari ini dengan Ibu Boru Purba ya Ya. bermanfaat dan ini bukan terakhir, namun ini adalah pertama kan gitu Ibu. Iya, Pak, ya. Ada harapan Ibu yang Ibu mau sampaikan sama publik? Ada juga, Pak. Ya, silakan Ibu. Kita ditinjau dari segi prawisata, mudah-mudahan di areal kita ini dikasih penerang atau PLN. Oh gitu. Belum ada tiang PLN. Oh belum ada tiang PLN. Dan Nah, majuin wisata Simalungun. nah jadi Ibu menyampaikan ini sama siapa Bu? Sama Bapak Bupati JR. Oh sama Pak Bupati. Nah selain sama Pak Bupati, sama siapa lagi? Kesan-kesannya karena sekarang kita mau pilkada, Pak, tolonglah kami diperhatikan. Oh, Siapa jadi- saja pun orangnya mau naik. Oh gitu ya. Jadi pesan Ibu Boru Purba, tolong diperhatikan tentang penerangan, yakni di sini tidak ada listrik ya. Jadi ini Ibu Boru Purba menyampaikan pesan atau permohonan kepada Pak Bupati, Pak JR Saragi ya, Iya, Pak. dan juga kepada Direktur PLN gitu Bu ya. Iya, Pak. Ya, Ibu minta kepada Direktur PLN supaya memperhatikan daerah ini. Daerah ini sudah mulai bangun sejak kapan Bu? Sudah mulai di 4 tahun ya. Kebelakang, Pak. 2017, Pak. 2017 ya. Nah, jadi ini daerah ini baru ya, ini baru dibuka. Di sini ada beberapa taman bunga ini ya. Ini dan di situ ada tadi saya melihat ada sepeda ya, sepeda gantung. Tadi ada saya lihat ayunan ekstrim ya. Yang mana itu? Yang mana itu? Pak, antara berdua. Oh itu, nah itulah ayunan ekstrim ya. Kebetulan ini agak jauh ya, kita tidak ke bawah. Ekstrim itu maksudnya ini kita naik salah-salah bisa masuk jurang kan gitu Bu. Iya. Jadi gitu. Nah jadi Jembatan. itu semoga Pak JR Saragi, Pak Bupati mendengarkan keluh kesah Ibu ini, Ibu Boru Purba, dan kepada Direktur PLN ya. Ada yang lain Bu? Itu jaga juga. Kita Ibu. Tak ada yang lain pesan-pesan Ibu? Pesan kita kalau masalah COVID ditanggulangi biar lebih diperhatikan. Oh gitu ya. Kejadian dia. Baik. Kita ada pesan-pesan Ibu sama masyarakat umum yang berada di luar sana? Ada? Masyarakat umum, saudara-saudara kita yang di luar sana berhati-hati dengan COVID sekarang. Iya. Karena kita dari segi wisata tetap disiplin, tidak buka, jadi sama-sama menjaga lah. Gitu. Promosi. Oh, Ya.
sekalian kita promosi selama ini memang penetapan Simarja Runcung sudah viral dan dikenal. Sudah dikenal ya. Tapi mudah-mudahan nanti selesai COVID-nya kita kembali bersama lagi di Ya. tempat kami. Jadi setelah selesai COVID, maksud Ibu kepada para masyarakat supaya berkunjung ke sini gitu Bu ya. Ya, menikmati bagaimana sejuk, bagaimana keindahan wisata ini gitu ya. Nah, udaranya sejuk dan wisatanya indah untuk dinikmati, untuk dipandang gitu ya. Nah, itu aja Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Boro Purba.